Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Maulidia, NIM SK122017 dari Prodi S1 Keperawatan semester 1. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Kesehatan Mental pada Remaja. Apa sih itu kesehatan mental pada remaja? Nah, pada bab pertama, yaitu pendahuluan, ada latar belakang, ada tujuan, dan ada manfaat. Latar belakang. Latar belakang kesehatan mental memiliki arti penting dalam kehidupan seseorang. Dengan mental yang sehat, maka seseorang dapat melakukan aktivitas sebagai makhluk hidup. Sedangkan masalah kesehatan mental diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu. Menurut data survei remaja pada usia 10 sampai 24 tahun mengalami gangguan kesehatan mental sebesar 1,9 juta pada pria dan sebesar 1,6 juta pada wanita. Nah, tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah ini yang pertama adalah untuk mengetahui pola asuh orang tua pada remaja yang mengalami gangguan mental. Yang kedua, untuk mengetahui banyaknya remaja yang mengalami gangguan mental. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penyebab gangguan mental pada remaja. Manfaat. Manfaatnya adalah yang pertama, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh orang tua pada remaja dengan gangguan mental. Dan yang kedua adalah dapat menurunkan kesalahan pola asuh orang tua. Dan yang ketiga dapat membantu menurunkan jumlah gangguan mental pada remaja. Bab 2 pembahasan. Yang akan dibahas adalah pengertian kesehatan mental. Ada penyebab kesehatan mental pada remaja dan ruang lingkup kesehatan mental. Pengertian kesehatan mental. Apa sih itu kesehatan mental? Jadi, kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya sehingga mampu menyadari potensi sendiri, memiliki kemampuan dalam mengatasi tekanan, serta mampu bekerja secara produktif dengan memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Mengutip dari jargon oleh WHO, "There is no health without mental health", menandakan bahwa kesehatan mental dipandang sebagai sesuatu yang penting sama seperti kesehatan fisik. Lanjut ke penyebab kesehatan mental pada remaja. Nah, penyebabnya ini ada 4. Yang pertama adalah pengalaman traumatis. Maksud dari pengalaman traumatis adalah pengalaman terdahulu yang mungkin memberikan trauma tersendiri pada si anak. Yang kedua adalah proses perkembangan. Dalam mempengaruhi proses perkembangan ini, peran orang tua sangat penting bagi anaknya. Pada usia sejak dini, seharusnya anak sudah diajarkan dan didukung sesuai minat dan bakat si anak, agar pada usia remaja ia menjadi seorang remaja yang berpikir produktif serta berkembang secara aktif. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi nih bagaimana tumbuh kembang si anak. Di mana anak itu tinggal akan mempengaruhi pada kondisi mental anak sendiri. Misalnya nih, seorang anak yang tinggal di lingkungan yang membuat dirinya itu tertekan, pasti kesehatan mentalnya ini sangat buruk dan bahkan bisa mengancam jiwa seseorang. Yang keempat adalah faktor genetik. Faktor genetik yang dimaksud adalah apabila salah satu keluarga dari si anak ini ada yang mengalami gangguan mental, ini secara turun-temurun mungkin anak tersebut juga akan melakukan atau mengidap gangguan mental seperti yang dialami pada keluarganya. Ruang lingkup kesehatan mental. Jadi, ruang lingkup kesehatan mental yang pertama adalah kesehatan mental dalam keluarga. Untuk membangun anak menjadi remaja yang sehat tanpa gangguan mental, peran orang tua sangat penting dibutuhkan dalam pola asuh yang sesuai minat dan bakat, sehingga dapat memberikan perkembangan menjadi remaja yang lebih baik. Dan yang kedua adalah kesehatan mental di lingkungan sekolah.
Bagaimana sih kesehatan mental di lingkungan sekolah? Ketika pimpinan sekolah dan guru, terutama guru BK, memiliki kesehatan mental yang baik, maka akan tertular pada semua anggota sekolah. Hal tersebut menjelaskan betapa pentingnya kesehatan mental pimpinan dan para guru dalam menciptakan iklim kehidupan sekolah fisik, emosional, sosial, maupun moral yang baik demi perkembangan kesehatan mental para siswanya. Yang ketiga adalah kesehatan mental di ruang kerja. Di tempat kerja, terdapat banyak jenis emosi yang menjadi ajang persaingan bisnis dan peningkatan kesejahteraan hidup maupun tujuan tertentu. Oleh karena itu, kesehatan mental menjadi cara untuk menghilangkan sifat egois dan membantu menghilangkan rasa tertekan. Ketika terjadi suatu masalah yang menimpa lembaga atau perusahaan, memberikan dampak bagi pimpinan dan karyawan sehingga dapat mengancam kesehatan mental bagi mereka. Yang keempat adalah kesehatan mental dalam kehidupan politik. Membicarakan politik tidak akan ada habisnya. Kesehatan mental sebenarnya menjadi nomor satu dalam ruang lingkup ini. Berbagai masalah yang ada menjadi pemicu munculnya stres, sehingga menimbulkan perilaku agresif yang diakibatkan oleh gagalnya seseorang dalam menjadi seorang pemimpin, gubernur, dan sebagainya. Yang kelima adalah kesehatan mental di bidang hukum. Apa sih kesehatan mental di bidang hukum? Jadi, hukum adalah salah satu lembaran yang dianggap paling adil dan tidak memiliki hati. Jika seorang hakim perlu memiliki pengetahuan mengenai kesehatan mental, maka hal tersebut sangatlah benar. Seorang hakim ditugaskan untuk mendeteksi tingkat mental terdakwa atau menghakimi saat proses pengadilan berlangsung. Hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan besarnya. Bab ketiga yaitu penuntut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kesehatan mental melibatkan lebih dari masalah medis, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, seperti adanya faktor sosial ekonomi. Masalah kesehatan mental dapat muncul di berbagai ruang lingkup, baik di keluarga, tempat kerja, sekolah, kehidupan politik, maupun di bidang hukum. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam mengasuh anak sejak dini sangatlah penting untuk mendukung kesehatan mentalnya, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan di masa remaja. Dan sarannya adalah seharusnya kesehatan mental pada setiap remaja lebih diperhatikan dan ditangani dengan baik, karena para remaja yang nantinya akan membawa pengaruh besar terhadap kemajuan bangsa. Setiap satuan pendidikan seharusnya lebih memberdayakan program-program pengembangan terhadap bakat dan minat serta memberikan bimbingan konseling sebagai pembinaan potensi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Baik, itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.